Komandan USS Momsen mengungkapkan hal yang mengejutkan seusai latihan bersama KRI Bung Tomo di Laut China Selatan. USS Momsen adalah salah satu kapal tumpuan US Navy yang berjenis destroyer. Bukan destroyer sembarangan, tapi USS Momsen merupakan destroyer dari kelas Ehrlichburg. Dikutip dari surfpark.navy.mil, USS Momsen ternyata bernomorkan DDG-92 dan perlu diketahui juga bahwa USS Momsen telah bertugas dari tahun 2004 hingga saat ini. Sedangkan untuk markas dari USS Momsen juga terletak di Naval Station Everett di Seattle, pantai barat Amerika Serikat. Terlepas dari itu semua, jika USS Momsen ternyata tergabung ke dalam armada ke-7 yang beroperasi, alhasil ada informasi terbaru jika USS Momsen telah melakukan latihan dengan KRI Bung Tomo. Dilansir dari militaryleaks.com, USS Momsen berlatih dengan KRI Bung Tomo di Laut China Selatan, dan dalam latihan tersebut ada momen mengejutkan soal ucap Komandan USS Momsen, yaitu CMDR Eric Roberts. Ini adalah kesempatan yang luar biasa bagi kru kami dan negara kami untuk dapat bekerja di laut bersama mitra kami dan saya bangga menjadi bagian darinya, kata Eric. Ya, belum lagi jika CMDR Eric Roberts juga mengatakan soal mitra regional. Kami berkomitmen untuk memperkuat interoperabilitas dengan mitra regional yang berpikiran sama untuk memastikan pasukan kami dapat beroperasi bersama secara efektif, kata Komandan USS Momsen. Dari adanya penjelasan tersebut membuat hubungan Indonesia dan Amerika Serikat khususnya di Angkatan Laut semakin erat. Terlebih lagi jika ada informasi soal tugas mulia dari USS Momsen di kawasan Asia Pasifik. Diketahui jika USS Momsen ditugaskan ke Komandan Satuan Tugas 71 Skuadron Penghancur atau Desron 15. Perlu Anda sadari jika CTF-71 Desron 15 adalah Desron terbesar yang dikerahkan oleh Armada ke-7 Amerika Serikat, maka dari itulah peran USS Momsen di Armada ke-7 US Navy sangatlah penting untuk melakukan pengamanan. Apalagi penting bagi Armada ke-7 dan USS Momsen melakukan latihan bersama dan meningkatkan hubungan bilateral. Terlepas dari itu, jika USS Momsen masuk ke dalam kelas perusak jenis Flag 2A, dan dikutip dari navalnews.com, Flag 2A adalah kapal perusak rudal berpemandu multimisi, maka dari itulah kapal perusak Flag 2A dirancang untuk beroperasi secara ofensif dan defensif. Belum lagi Flag 2A dapat beroperasi secara mandiri atau sebagai unit dari Carrier Strike Group. Dan ada juga misi terpenting dari Flag 2A, yaitu sebagai pengawal unit Expeditionary Strike Groups. Maka dari itu peran Flag 2A dapat sebagai Surface Action Groups di beberapa armada US Navy. Alhasil dari peran Flag 2A, maka beberapa ancaman udara, permukaan dan bawah permukaan bisa diatasi. Untuk itulah di Flag 2A mampu menghadapi skenario konflik intensitas rendah perang pesisir. Maka dari itu juga Flag 2A handal dalam perang lepas pantai ataupun konflik laut terbuka. Itu dikarenakan di Flag 2A destroyer dilengkapi dengan beberapa sistem canggih yang cukup berkualitas. Belum lagi Flag 2A juga punya deretan persenjataan kelas canggih yang cukup modern, dari senjata pertahanan rudal anti kapal selam, rudal anti kapal ada di Flag 2A destroyer. Maka dari itu beruntung bagi Amerika Serikat bisa mempunyai kapal perang destroyer berjenis Flag 2A. Terlebih lagi USS Momsen masuk ke dalam Flag 2A. Di lain sisi, bagi KRI Bung Tomo sangat senang bisa melakukan latihan langsung dengan USS Momsen, karena USS Momsen sendiri termasuk ke dalam salah satu kapal perang canggih, kapal perang yang canggih. Monster Laut Indonesia penjaga Natuna Utara bakal diberi senjata berat untuk melawan China. Ya, Indonesia mulai serius usai Natuna Utara diganggu oleh China. Natuna Utara Indonesia diklaim China sebagai wilayah memancing tradisionalnya. Sebab China beralasan bila sedari dulu Natuna Utara merupakan wilayah menangkap ikan nelayannya, jadi bukan sepenuhnya milik Indonesia. Alasan dari faktor sejarah ini tak bisa diterima oleh Indonesia. Jadi,
Juga negara ASEAN lainnya yang juga kena klaim asal-asalan oleh Nine Dash Line China, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Filipina yang menjadi korban klaim Nine Dash Line juga keras menyuarakan penentangan. Indonesia sebetulnya tidak ikut memprotes Nine Dash Line, tapi ketika sebagian ZEE Natuna Utara ikutan diklaim, maka Indonesia marah. Ya, kemarahan Indonesia bertambah pada saat China mengirimkan nota protes keberatan adanya pengeboran minyak bumi di Natuna Utara. Apa pasal China memprotes hal begitu? Natuna Utara milik Indonesia. Ibarat kata Indonesia yang punya rumah, namun tamu bernama China malah mengatur-atur di mana tuan rumah harus duduk. Indonesia tidak peduli dengan klaim China ini, tapi Jakarta tetap melanjutkan pengeboran minyak bumi di Natuna Utara. Sebab ada backingan Rusia lantaran Indonesia bekerja sama dengan perusahaan pengeboran minyak Moskow di sana. Beijing menuduh Indonesia mengebor sumur eksplorasi di blok ladang minyak dan gas di dalam perbatasan China. Beberapa dari ladang minyak dan gas ini juga terletak di dalam apa yang disebut dengan 9 garis putus-putus yang diklaim oleh China yang menyebabkan ketidakpuasan China. Raksasa energi milik negara Rusia kebetulan adalah pemilik ladang minyak dan gas ini, kata The Newslands pada 7 Desember lalu. Karena posisi Indonesia benar di Natuna Utara, maka banyak negara lain yang mendukung. Contohnya saja Amerika Serikat memandang sangat perlu membantu Indonesia mempertahankan Natuna Utara. Kami mendukung upaya kuat Indonesia untuk menjaga hak maritimnya dan melawan agresi RRT di Laut Cina Selatan termasuk zona ekonomi eksklusifnya di sekitar Kepulauan Natuna. Tegas state.gov pada beberapa waktu yang lalu. Bagi Amerika Serikat, kerjasama dengan penguatan militer Indonesia sangat penting saat ini. Amerika Serikat menganggap mitra utamanya di Asia Tenggara untuk menghalau pengaruh China. Kerjasama keamanan adalah pilar utama kemitraan strategis kami. Amerika Serikat bangga menjadi mitra pertahanan terbesar Indonesia dalam hal jumlah latihan dan acara tahunan di mana kita berpartisipasi bersama. Kerjasama kita dalam kontra terorisme dan dalam melawan ekstremisme kekerasan juga merupakan komponen penting dari upaya bersama kita untuk membangun dunia yang lebih aman, ujarnya. Apalagi Indonesia merupakan pemimpin ASEAN sehingga merupakan jangkar tatanan yang sejatinya akan dipatuhi oleh anggota lainnya. Australia yakin Indonesia dan negara Asia Tenggara lainnya memperkuat militernya karena sudah punya anggaran yang besar. Hal itu dilakukan bebarengan dengan peningkatan situasi geopolitik yang menghangat. Tapi penjelasan yang lebih lugas adalah bahwa Indonesia membeli pesawat tempur senilai 22 miliar US dollar karena bisa. Negara-negara Asia Tenggara telah memodernisasi kekuatan militer mereka jauh sebelum China meningkatkan kekuatan militernya, terutama karena seiring dengan pertumbuhan ekonomi mereka, kekayaan pemerintah juga meningkat. Mereka tiba-tiba mampu membeli peralatan militer yang telah lama mereka cari, kata Lowy. Aspek kekuatan maritim memang menjadi fokus Indonesia saat ini. Sementara kapal Coast Guard Indonesia yang akan dipasangi oleh Meriam ini adalah KN Tanjung Datu, KN Pulau Nipah, dan KN Pulau Marore. Dijuluki monster laut karena dimensi KN Tanjung Datu saat ini menjadi kapal patroli terbesar Indonesia di mana panjangnya melebihi flagship KRI Marta Dinata. Coast Guard Indonesia akan sangat bertaji bila dilengkapi meriam 30 mm ini, di mana bisa memberikan shock terapi bagi unsur China di Natuna Utara.